Selamat datang dan selamat malam. Ketemu lagi sama Denny, narator Rumah Horor Indonesia. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Dan malam ini aku mau ceritain tentang seorang karyawan yang terjebak dalam suatu peristiwa horor yang terjadi di gedung tempat ia bekerja. Jam di sudut monitor menunjukkan pukul 11 lewat 10 malam. Di lantai 22, cahaya neon bukan lagi sekedar penerangan, tapi beban. Suaranya mendengung rendah di atas kepalaku, seirama dengan denyut di pelipis yang mulai menegang karena terlalu lama menatap angka-angka audit. Aku adalah seorang auditor. Duniaku adalah kepastian, data, dan logika. Bagiku, horor itu adalah selisih angka yang tidak bisa dijelaskan, bukan cerita tahayul. Aku menyandarkan punggung, meregangkan otot leher yang kaku. Di meja sebelah, Raka sedang berkemas. Dia terlihat tidak tenang. Berkali-kali dia menggosok telapak tangannya ke celana, seolah ada sesuatu yang lengket di sana. "Mas, lu gak ngerasa panas?" tanyanya tiba-tiba. Suaranya agak bergetar. Aku hanya meliriknya, lalu memeriksa ventilasi AC di atas kami yang masih mengembuskan udara dingin. "Enggak, malah dingin banget nih." "Kenapa?" Raka tidak langsung menjawab. Dia menunjukkan telapak tangannya. Ada noda hitam tipis di sana, seperti jelaga sisa pembakaran yang masih segar. Dia bilang tangannya kotor, padahal hanya menyentuh keyboard komputer. Aku hanya menggerakkan bahu, menganggap itu mungkin hanya debu kabel tua. Meski dalam hati aku merasa aneh melihat noda itu. Raka pun pamit dengan terburu-buru, meninggalkan keheningan yang lebih pekat dari sebelumnya. Karena haus, aku berjalan menuju pantry di dekat gudang arsip belakang. Di lorong yang remang itu, aku melihat Mbak Ita, petugas kebersihan. Dia tidak sedang mengepel. Dia berdiri diam memegang botol semprotan. Matanya menatap kosong ke arah pintu gudang kayu yang sudah bertahun-tahun terkunci rapat. "Belum pulang, Mbak?" tanyaku singkat sambil menuang air. Mbak Ita tersentak. Wajahnya pucat, lelah khas pekerja malam, tapi ada guratan bingung di dahinya. Dia bertanya padaku, apakah aku mendengar suara ketikan mesin tik dari dalam gudang itu. Aku terdiam, menajamkan pendengaran, tapi yang kudengar hanya suara pipa air yang menderu pelan. Mbak Ita juga mengeluh tentang bau kabel terbakar yang tak hilang-hilang. Dia pun bergegas pergi, meninggalkanku sendirian di lorong yang tiba-tiba terasa sangat menyesakkan. Saat itulah langkahku terhenti. Di bawah pintu gudang arsip yang karatan itu, aku melihat selembar kertas terselip. Kertasnya sangat tipis, berwarna kuning gading dan terasa rapuh. Aku membungkuk dan mengambilnya. Bukan memo kantor modern. Itu adalah tabel manual yang dibuat dengan tinta hitam, dan di bagian atasnya tercetak dengan mesin tik tua, daftar absensi lembur, divisi administrasi 30 September 1982. Aku mengerutkan kening. Mungkin ini hanya sampah lama yang tertiup angin keluar dari celah gudang. Tapi saat aku meremas kertas itu dan memasukkannya ke saku,
Telapak tanganku mendadak terasa panas. Sangat panas. Seperti menyentuh setrika yang baru saja dicabut. Aku memutuskan untuk segera pulang. Di lobi, Pak Satrio, security senior, duduk dengan gelisah. Dia memberitahuku bahwa lift utama mati total dan teknisi baru datang besok. Dia menyarankanku lewat lift sayap kiri, tapi pesannya aneh. Dia bilang, jika lift berhenti di lantai yang tidak seharusnya, jangan keluar mas. Tunggu saja sampai pintunya tertutup lagi. Aku hanya mengangguk singkat, mencoba tetap logis. Mungkin hanya ada kerusakan sensor. Ya sudah, aku berjalan menuju lorong lift sayap kiri. Suhu udara di sana berubah drastis, lembab dan panas. Saat aku menekan tombol panggil, denting lift terdengar sangat nyaring, seperti suara besi yang beradu dengan daging. Pintu terbuka, bagian dalamnya dilapisi kayu tua yang kusam. Saat melangkah masuk, aku tidak sengaja melihat bayanganku di cermin kecil di dalam lift. Untuk sepersekian detik, aku merasa kemeja biru yang kupakai berubah warna menjadi krem kaku, seperti seragam safari lama. Aku berkedip dan bayangan itu kembali normal. Hanya pantulan pria lelah dengan kantung mata yang dalam. Aku menekan tombol G. Pintu tertutup perlahan. Dan tepat saat lift mulai bergerak, kertas absen tahun 1982 yang kusimpan di saku celana tiba-tiba terasa seperti bara api yang membakar pahaku. Sentakan lift itu tidak terasa seperti lift modern yang halus. Ada bunyi berderit panjang, besi yang bergesekan dengan besi, membuat telingaku ngilu. Aku refleks meraba saku celana, mencoba mengeluarkan gumpalan kertas absen tahun 1982 itu, karena panasnya semakin tak tertahankan. Namun saat jemariku menyentuh kertas itu, rasa panasnya justru menghilang, berganti dengan sensasi dingin yang menusuk tulang. Aku menatap panel angka di atas pintu. Lampu digitalnya berkedip tidak beraturan, memunculkan angka-angka yang tidak masuk akal sebelum akhirnya mati total. Lift ini berhenti. Tidak ada guncangan, hanya keheningan yang mendadak pekat. Aku menunggu pintu terbuka, namun yang terdengar hanyalah suara napas duniaku sendiri yang memburu. Sedetik kemudian, bau itu datang lagi. Bukan lagi bau kabel terbakar tipis seperti yang dikeluhkan Mbak Ita, tapi bau menyengat dari kertas lembab yang dipanggang. Pintu lift terbuka perlahan. Tersendat-sendat seolah ada sesuatu yang menghambat jalurnya. Aku tidak melangkah keluar. Logikaku masih memegang kendali. Aku ingat pesan Pak Satrio. Jangan keluar jika lantai ini terasa salah. Dan lantai ini sangat salah. Di depanku bukan lobi lantai dasar yang luas dan dingin. Di depanku adalah sebuah lorong panjang dengan plafon yang jauh lebih rendah dari kantorku di lantai 22. Dindingnya tidak dilapisi wallpaper modern atau cat putih bersih, melainkan panel kayu gelap yang tampak kusam dan berdebu. Cahayanya bukan berasal dari lampu neon, melainkan dari deretan lampu bolam kuning yang redup dan bergetar setiap beberapa detik. Aku menekan tombol G berulang kali. Panik mulai merayap, namun tombol itu tetap gelap. Lift ini menolak untuk bergerak. Dari kejauhan terdengar suara. Iramanya konsisten. Suara ketikan mesin tik manual. Suaranya bergema di lorong sempit itu, memantul di dinding kayu, menciptakan ilusi seolah-olah suara itu datang dari segala arah. Aku mencoba menutup telinga, tapi suara itu seakan merambat melalui lantai lift, naik ke kakiku, dan bergetar di dalam dadaku. Bau hangus itu semakin tajam, sekarang bercampur dengan aroma keringat manusia yang terperangkap
di ruang tertutup. Tiba-tiba, suhu dalam lift melonjak drastis. Keringat dingin di dahiku seketika menguap. Aku melihat ke arah dinding lift yang dilapisi kayu tua itu. Perlahan permukaannya mulai mengeluarkan asap tipis. Bukan asap dari api yang menyala, tapi seperti kayu yang diletakkan terlalu dekat dengan sumber panas yang sangat hebat. Aku terpaksa melangkah keluar satu tindak. Karena udara di dalam lift mulai terasa seperti api yang masuk ke paru-paru. Begitu kakiku menginjak lantai lorong, suara ketikan itu berhenti, sunyi total. Aku menoleh ke arah sumber suara. Di ujung lorong, di bawah remang lampu bolam yang berkedip, aku melihat sebuah meja kayu jangkung. Di sana duduk seorang pria, dia membelakangiku. Punggungnya kaku, mengenakan kemeja safari krem yang persis seperti yang kulihat di cermin lift tadi. Dia tidak bergerak, dia hanya duduk di sana, menghadap ke sebuah mesin tik tua yang masih mengepulkan asap. Aku ingin kembali masuk ke lift, tapi saat aku berbalik, pintu lift itu sudah tertutup rapat. Tidak ada tombol panggil di dinding lorong ini. Hanya ada dinding kayu datar yang terasa panas saat tanganku menyentuhnya. Aku terjebak di sini, di sebuah malam yang seharusnya sudah berakhir, mungkin puluhan tahun yang lalu. Di keheningan itu aku mendengar suara kertas digulung dari mesin tik pria itu. Lalu perlahan pria itu mulai memutar kepalanya. Bukan tubuhnya, hanya kepalanya yang berputar ke belakang dengan sudut yang tidak alami. Matanya tidak menatapku, matanya tertutup rapat, seolah dia sedang menahan perih yang luar biasa. Dari pori-pori kulit wajahnya, butiran jelaga hitam mulai merembes keluar, jatuh ke atas kemeja safarinya yang mulai menghitam. Aku mundur selangkah, jantungku berdegup begitu kencang hingga terasa sakit. Logikaku berteriak bahwa ini tidak mungkin. Tapi rasa panas yang membakar kulit lenganku terasa sangat nyata. Saat kepala pria itu terus berputar, aku tidak menunggu untuk melihat wajahnya secara utuh. Aku berbalik, mencoba mencari pintu tangga darurat. Tapi koridor ini seolah bernapas. Dinding kayu di sisi kiriku dan kananku perlahan melengkung, memuai karena suhu yang tidak masuk akal. Lalu pintu-pintu ruangan di sepanjang lorong itu mulai terbuka sedikit demi sedikit. Dari celah-celah pintu yang gelap, aku tidak melihat sosok yang melompat keluar. Aku melihat tangan, puluhan tangan yang kulitnya tampak kering dan mengelupas, terjulur keluar seolah sedang mencari pegangan. Mereka tidak mencoba menangkapku. Mereka bergerak meraba udara dengan putus asa. Sementara suara desis halus seperti uap yang keluar dari ketel raksasa mulai memenuhi lorong. Panas. Suara itu bukan berupa teriakan. Itu adalah bisikan kolektif yang parau, muncul dari balik pintu-pintu yang mulai mengeluarkan asap hitam pekat. Aku berlari melewati mereka, menahan napas agar asap itu tidak membakar tenggorokanku. Di ujung lorong, aku melihat pintu besi berat dengan tulisan tangga darurat yang catnya sudah mengelupas parah. Aku menerjang pintu itu, tapi gagangnya terasa seperti bara api. Dengan menggunakan ujung kemejaku, aku memutar gagang pintu itu sekuat tenaga dan melempar tubuhku ke dalam. Di dalam tangga darurat, suasananya lebih menyesalkan. Bayangan orang-orang terlihat samar di dinding, seperti siluet hitam yang bergerak gelisah dalam sunyi. Mereka tidak bersuara, tapi aku bisa merasakan kepanikan yang luar biasa hebat. Mereka adalah gema memori dari orang-orang yang pernah terjebak di sini. Aku menuruni anak tangga dengan serampangan. Setiap kali tanganku menyentuh railing besi, kulitku terasa perih. Di saku celanaku, kertas absensi itu kembali berdenyut panas. Aku merogohnya, berniat membuangnya, karena takut benda itu yang menarikku lebih dalam ke tragedi ini.
tapi langkahku berhenti di lantai bawah. Di sana aku melihat sosok wanita. Dia duduk bersandar di sudut tangga, memeluk setumpuk map besar dengan sangat erat. Wajahnya tidak terlihat jelas dalam remang-remang asap, tapi gerakannya menunjukkan dia sedang melindungi dokumen-dokumen itu dari sesuatu yang tak terlihat. Dia tidak mengejarku, dia hanya terisak pelan. Suara tangis yang sangat tipis dan menyayat hati. Pada saat itulah, rasa takutku perlahan berubah menjadi rasa sesak yang berbeda. Aku tersadar mereka bukan monster yang ingin melukaiku. Mereka adalah orang-orang yang hanya ingin menyelesaikan pekerjaan mereka, yang mungkin sedang menunggu instruksi evakuasi yang tak pernah sampai hingga maut menjemput. Maaf, bisikku tanpa sadar. Suaraku parau, tenggelam di antara suara derit bangunan yang memuai. Aku meletakkan kertas absensi yang tadi kuambil dari gudang dekat kaki wanita itu. Aku merasa kertas itu adalah milik mereka, bukan milikku. Begitu kertas itu menyentuh lantai, suhunya tiba-tiba turun. Asap yang menyesakkan itu perlahan menipis, meski hawa panasnya masih menyengat. Wanita itu mendongak sedikit dan meskipun wajahnya hanya berupa siluet gelap, aku merasa ada beban yang terangkat dari sana. Aku tidak menunggu lebih lama. Aku terus berlari turun, mengikuti arah hembusan angin dingin yang mulai masuk dari celah bawah pintu di lantai paling dasar. Aku menerjang pintu keluar di lantai dasar dengan sisa tenaga yang kumiliki. Pintu besi itu berdentum keras saat menghantam dinding. Suaranya bergema di lobi yang gelap, dingin. Udara AC di lobi lantai dasar ini terasa seperti es yang menyiram sekujur tubuhku yang terbakar. Aku jatuh terduduk di atas lantai marmer, terengah-engah. Paru-paruku terasa pedih saat menghirup oksigen yang bersih. Tidak ada lagi bau kertas panggang, tidak ada lagi suara mesin tik, hanya keheningan lobi yang luas dan aroma pengharum ruangan yang samar. Mas kenapa? Suara itu membuatku melonjak. Pak Satrio berlari mendekat dengan senter di tangannya. Cahaya senter itu menyilaukan mataku yang merah karena asap. Dia melihatku dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara ngeri dan lega. Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya menunjuk ke arah pintu lift sayap kiri yang tertutup rapat di belakangku. Pak Satrio terdiam. Dia tidak bertanya apa yang kulihat. Dia hanya merogoh saku seragamnya, mengeluarkan sapu tangan dan memberikannya padaku. Muka Mas penuh abu, bisiknya pelan. Aku mengusap wajahku dengan sapu tangan itu. Sapu tangan putih itu seketika berubah menjadi hitam legam. Saat itulah aku menyadari bahwa telapak tanganku memerah. Bukan karena luka bakar yang melepuh, tapi karena panas yang terasa amat sangat yang masih membekas di kulitku. Aku bangkit dengan kaki yang masih gemetar. Pak, mereka masih di sana, ucapku dengan suara parau. Pak Satrio menunduk, menatap lantai marmer yang dingin. 30 September 1982, Mas. Kebakaran kabel bawah tanah yang merambat lewat lorong lift. Gak ada alarm yang bunyi malam itu. Mereka semua gak sempat keluar karena masih berusaha menyelamatkan berkas-berkas penting di lantai atas. Aku tidak bertanya lagi. Aku berjalan gontai keluar gedung. Di luar, jalanan Sudirman masih terang oleh lampu-lampu kota, tapi Jakarta terasa sangat asing bagiku. Gedung Menara Kencana yang megah ini sekarang tampak seperti nisan raksasa yang berdiri tegak di tengah kota. Malam itu aku tidak pulang ke kosan untuk tidur. Aku duduk di sebuah warung kopi pinggir jalan sampai matahari terbit, hanya untuk memastikan bahwa api itu tidak mengikutiku pulang. Keesokan harinya aku tidak kembali ke kantor. Aku mengirim pesan singkat kepada manajerku, menyatakan pengunduran diri yang mendadak.
Raka menelponku berkali-kali. Mbak Ita mungkin masih membersihkan noda hitam yang tidak pernah hilang di lorong belakang. Tapi aku sudah selesai. Beberapa orang bilang aku gila karena melepaskan pekerjaan dengan gaji besar hanya karena halusinasi kelelahan. Tapi mereka tidak pernah merasakan panasnya besi yang memuai di dalam lift. Mereka tidak pernah melihat tatapan tatap mata dari orang-orang yang terjebak dalam shift malam yang tak berujung. Aku memilih hidup sederhana di kota kecil sekarang, jauh dari gedung pencakar langit. Setiap kali aku harus masuk lift, aku selalu memastikan satu hal. Aku tidak akan pernah menjadi orang terakhir yang menekan tombolnya saat malam mulai larut. Karena aku tahu, di balik dinding beton dan panel kayu yang megah, ada lantai yang tidak pernah ada dalam Dena. Tempat di mana mereka masih mengetik, masih menunggu, masih terbakar dalam sunyi. Oke, segitu dulu cerita horor kita di malam hari ini. Makasih kalau kalian mendengarnya sampai akhir, sampai di sini. Sampai ketemu lagi di cerita horor berikutnya. Semoga kalian terhibur. Selamat malam, selamat beristirahat. Ada bisik di tengah malam, cerita tentang gelapnya dunia, tangis sunyi